bisa kulit konduktif. Alasannya? Karena air konduktifnya lebih tinggi dibanding, maksudnya tuh lebih tinggi dibandingkan yang bond konduktif. Ya, karena bond konduktifnya normal, konduktifnya lebih dari normal kan. Nah, saya tanya lagi, bond konduktifnya kriterianya apa? Gradasinya apa? Gradasinya atau tingkat gangguannya apa? Tingkat gangguannya ringan. Kenapa ringan? Karena 25 sampai 40. Iya Pak, di tingkat 30 ya. Nah, makasih ya, kamu bisa lah. Kamu soalnya. Itu yang lain nggak tahu. Ada yang satu mau lagi nggak? Ada satu soal lagi nih. Saya beri. Kalau mau saya kasih. Nggak ada? 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 Oh, oke, nggak ada. Top, depan. Yang 3. Namanya siapa deh? Aurel. Ya Aurel nih, saya punya soal. Ya. Ketika saya melakukan tes whisper test, ya, saya whisper test. Yang dites oleh saya adalah siapa namanya? Nama siapa? Sawah. Saya tes ke sawah ya. Saya tes ke sawah. Jarak saya dari ke sawah itu 4 meter. Baru selalu mendengar. Apa artinya? 4 meter. Berapa persen guys? 6 sampai berapa? 6 sampai berapa normalnya? 6 sampai 8. Tadi kan kita 4 meter berarti mile. Nah, lanjutkan. Yang saya teskan itu kan ada kata-katanya. Sebelum saya tes 10 kata, berapa minimal sahabat bisa jawab? Berapa minimal sahabat bisa jawab? Itu berapa persen lah? Berapa persen? 20%? 7? 70? 7? Tahu deh? 80%. Oke, caranya. Jadi 2 sudah bisa 1. Soalan jawab soal. Kasih. Ini sudah 5 ya, saya sudah 5 ya. Sekarang tadi yang 3 mas saya kasih kisi-kisinya, yang 2 saya kasih soalnya. Walaupun pasti saya tidak akan tepat itu ya. Tidak, kalau sama menang, kalau sama mah bocorin soal, tapi tipenya seperti itulah tipenya. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan, kalau sudah ada pertanyaan saya cukupkan. Saya sudah menyampaikan review yang saya kasih perlukan itu aja. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Dari yang kemarin waktu kalian praktikum, ada pertanyaan nggak? Praktikum waktu kemarin ini KKD atau praktik lab ya? Lab. Waktu lab kemarin siapa yang tidak melakukan? Siapa yang tidak melakukan lab itu kemarin? Ada nggak yang tidak melakukan? Tuh, yang tidak melakukan lab ada nggak? Ada. Kalau tidak ada berarti semua melakukan ya? Semua melakukan? Ya. Oke. Kalau saya melakukan, saya minta 2 orang ke depan. Kalau semua melakukan kemarin lab, saya minta 2 orang ke depan. 2 orang ke depan. Yuk. Kan melakukan, kalau melakukan pasti tahu kan caranya. Atau saya tunjuk. Yuk, siapa yang mau ke depan? Kan kalian sudah melakukan kemarin. Katanya tadi saya bertanya di awal tanya mau bisa atau mau bisa jawab soal. Katanya mau dua-duanya. Soal saya sudah kasihkan bisa jawabannya. Sekarang yang mau bisa. Kemarin sudah melakukan. Yuk, 2 orang. 2 orang ke depan. Ayo, 2 orang kalian mau bisa. Jangan berbohong lah. Yuk, katakan.
Nandika dan Nova. Oke. Nandika dan Nova, saya minta ini saya sudah kemarin melakukannya ya. Silahkan lakukan tes whisper. Yang pertama itu di tulang storage-nya. Tes whisper saya. Oh, whisper, sorry. Whisper itu di ngap di sana apa? Ngadep arah lain, ngadep sini. Jadi pertama-tama itu kita nyebutin tiga kata. Kayak nyebutin tiga kata, contohnya itu kayak rumah, makan, sama minum. Jadi si orang itu harus bisa ngulangin kata-kata kita. It's okay. Sorry. Jadi kayak misalnya teh, Nop, Jangan pakai itu gini. Whisper. whisper. Ibaratnya nama rumah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 10. Ambil ke sini. Jangan melihat Anda. Jangan lihat dong. Barani noise. Ini mas ini pakai dia. Rumah. Cepet banget. Gak usah mah, ya udah. Artinya apa? Yang ini. Artinya apa? Yang lain. Artinya apa? Kalau tadi Nandika 5 meter. Lalu jawab dulu Nova bisa menjawab. Berapa? 5 ya. Terima kasih. Itu ya. Sekarang kan sudah melakukan, sudah. Walaupun tadi ada dua yang kurang ya. Jadi kalau kita satu, ketika melakukan jadi ada dua yang kurang. Yang pertama kita melakukan tes whisper, kita janjian dulu dengan pasiennya. Saya akan melakukan tes ya. Bahwa nanti akan saya ucapkan kata-kata 10 kata. Kemudian ulang kata yang saya ucapkan. Dari rumah, kalau dia dengar, coba jawab rumah, dia bilang ucapkan dengan jelas, kan? Rumah, pokoknya jawab terus keras. Jadi itu perjanjian pertama harus disampaikan. Saya akan mengucapkan kata-kata itu. Yang kedua kekurangannya adalah ketika tadi melakukan tes sendiri perjanjiannya tidak ekspresi maksimal tadi. Rumah, ini ekspresi maksimal dulu juga rumah, gajah, bukan. Jadi ekspresi maksimal dulu pasti akan ada waktu. Itu baru, itu yang mulai ceritanya. Tes ini mungkin bisa dilakukan nanti ketika kalian ditempatkan di pedalaman sana tuh. Kalau saya bilang pedalaman, kalau di tengah kota, Anda bisa karena kan di sini. Karena untuk tes whisper, tes suara, terutama tes whisper harus ruangannya harus sunyi, bukan sunyi, tidak bersih. Dan kalau di tengah kota nggak mungkin. Misalnya kalian melakukan tes whisper di alun-alun kota Bandung nggak mungkin. Apalagi di GBLA tuh sedang ada persib lagi main, wah mungkin ya. Itu GBLA sedang tidak ada persib, aman, sunyi, ya. Itu sudah ada saya lihat masih ada macam-macam 10 menit lagi saya tadi saya kasih waktu 5 menit saya waktu karena pindah ke lantai 6. Satu itu. Yang kedua saya tanya, walaupun ini tidak keluar di
ya ini keluarnya lagi itu spesial itu di MW. Siapa yang ke depan? Ada yang mau ke depan? Saya sebut satu orang. Anwar, orang boleh. Boleh. Santai lah. Saya lupa lagi soalnya apa ya. Oh, iya. Ketika seorang dokter melakukan anamnesis pada pasien, kan dia secara langsung melakukan tes dengan pasien. Nama tesnya tes apa? Ketika seorang dokter melakukan anamnesis pada pasien, sebenarnya dia itu melakukan tes dan langsung pada pasien. Tes apa namanya? Voice test. Iya, voice Itu test. ada keluar dari cuman kalau keluar itu soalnya keluar tuh di MTE. Terima kasih lah. Itu aja kan apa? Jadi saya tadi beri soal itu yang saya sampai ke depan ini sekitar 24 berapa ya? Dan semua. Jadi dari saya kan kapan gangguan telinga ya, kemudian distraksi segala macam itu 24. Tapi untuk soal labnya cuma 5. Nah sekarang kalian ingin tahu, ingin bisa ingin bisa melakukan yang diperlukan ketika dari lab yang kemarin. Yuk, ada yang mau ke depan lagi? Ini mau untuk bisa bukan atau yuk, ada yang mau 2 orang. 2 orang. Bukan yang sudah, kita yang belum. Atau saya tunjuk. Cewek sana, siapa? Mau nyebut siapa? Nih, minta Anissa sama Salwa. Oh Hansa. Toh. Hansa sama Salwa. Anu. Nanti ya, 2 lagi, cewek lagi dan saya minta. Sekarang kan Hansa sama Salwa mau melakukan tes saling balas itu saya pasiennya atau siapa lah. Yang penting melakukan tes rebutala. Silakan. Jadi keluhannya adalah siapa pasiennya? Saya. Sweet. Asen. Sweet. Aku pasiennya. Saya mau ambil yang itu pasiennya. Perasaan. Oh, dokter. Iya, ada yang di tulang itu mastoid. Tulang mastoid terus dikedepanin kalau udah suaranya udah hilang. Kalau nggak salah. Ya bentar, aku lupa juga lagi. Iya, tulang mastoid. Mana nih? Ini pasiennya gangguan telinga kanan. Silakan lakukan tes. Ini ceritanya nih. Ini kan setelahnya. Ini dua pasien. Terserah, ini kan ini pasiennya. Pasien mengaku gangguan di telinga kanan. Ganti jari putar. Itu betul. Jadi kayak melakukan kemarin banyak kemarin. Yang itu aja.
Ya sama siapa dah? Oke, yang pertama itu nanti kartu caranya Dihentikan. lalu ditaruh di belakang, di tulang mastoid, di belakang tulang. Terus kalau misalkan udah nggak ada suaranya, Pindah ke dia depan. dipindah ke depan. Dipindah ke depan sendiri. Silakan. Praktekkan aja nanti kalau tidak yang kurang itu saya perbaiki. Ini gergalannya dijepit, terus ditaruh di tulang mastoid. Gitu, Pak. Terus Terus kalau misalnya udah kedengeran, baru ditaruh di depan telinga. Udah. aku hanya kemarin. Aku hanya kemarin. Atau yang di itu cuma satu. Masih kedengaran nggak? Masih kedengaran nggak? Kedengaran. Jadi masih nyalakan nggak kedengaran? Terus terus udah. Artinya terus artinya gimana? Beres lagi. Kok harus selesai? Siapa yang mendengarkan? Sampai selesai apa sih? Saya minta dua orangnya, tapi saya boleh tunjuk kalau nggak bisa mau saya tidak tahu namanya, saya tunjuk orangnya aja. Nanti Salwa dan Kamsa. Nisa. Jadi tadi gini, tadi saya minta yang pertama kekurangannya. Ketika akan melakukan tes, kita sampai kepada pasien. Bu, saya akan melakukan tes kedengaran ibu. Nanti saya akan menjentikan alat ini. Kemudian saya akan menyimpan di belakang telinga ibu. Setelah tidak kedengaran, ibu bilang, saya akan pindahkan ke depan telinga ibu. Kalau kedengaran bilang kedengaran, kalau tidak kedengaran bilang tidak kedengaran. Jadi sebelum tes dilakukan dulu, disampaikan dulu itunya. Satu kekurangannya. Oke. Yang kedua kekurangannya adalah interpretasi. Jadi ibu dari hasil tadi tes itu, ketika saya pindahkan dari telinga ibu ke depan, ibu tidak mendengar, itu artinya negatif tes untuk ini ibu. Kemudian satu lagi saya akan mengetes alat yang sama, tapi sempat bahkan di kepala ibu. Nanti ibu dengarkan ke mana yang lebih jelas suaranya. Kan dengarkan setelah ibu bunyikan, ibu tanya, ibu ke kanan kiri nggak perlu. Nanti ibu bilang aja kemana, dia ke kanan, dia bilang, pendengarannya lebih jelas ke kanan. Dari hasil tes ibu, yang pertama tadi Rina negatif, dan yang kedua dari tes Weber ibu ada laterasi keluarnya lebih keras ke sini ke telinga yang kanan, ibu yang gangguan, berarti itu laterasi kanan. Artinya ibu kemungkinan ada gangguan pendengaran yang konduktif. Nah itu jadi dikontrolasi. Tapi untuk mengetahui jenis pastinya, kemudian derajatnya, ibu perlu tes audiometri. Ya, jadi itu kalau mau ingin tahu. Yuk, ada yang mau ke depan 2 orang? Sibuk megang HP. Nggak bisa. Ada? Disuruh sama saya. Ada yang mau tunjuk? Ada yang mau tunjuk? Saya mau tunjuk 2 orang. 1, 2, 3, 4 meter. Saya lupa namanya. Tapi saya ingat wajahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Dari baris ke 10 dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yuk. Baju, krim, kerudung, coklat. Yuk. Ya kelihatan. Rista. Sahabatan. Namanya Kaila sama
saya lupa ya, ingat apa aja ya, tapi saya lupa namanya. Kailan apa salah? Kailan saat ini akan memperagakan sama yang tadi ya, artinya interpretasi. Kita bagi pasennya. Iya. Lakukan tes seperti tadi. Inform konsen info. Ini ya jadi yang sampai saya sama. Enggak bisa. Yang belum lagi. Ini ceritanya udah ya. Untuk mengecek gangguan hearing loss pada ibu. Sebelumnya mohon maaf kalau misalnya ini kurang nyaman, tapi ini gangguan untuk menegakkan diafragma. Apakah ibu mengerti? Apakah ibu bersedia? Baik, jadi akan saya mulai. Oh iya, ibu bilangnya kalau udah nggak terdengar. Barusan Kaila di belakang kedengaran, ke depan kedengaran. Dan itu juga sama, di belakang kedengaran, di depan kedengaran lagi. Oh iya. Kaila mengeluh sakit telinga yang kanan. Selanjutnya saya lakukan Weber test ya ibu. Lebih kedengaran di telinga yang mana? Kiri. Kaila mengeluhkan telinga kanan. Tesnya tadi dua-duanya positif, ya. Kayak kedengaran. Nah, kemudian Webernya nanti kedengaran yang sebelah kiri. Ada yang tahu nggak interpretasinya apa? Sensori neural. Kasih ya. Tadi saya nggak beritahu sekarang nggak sensor ya. Jadi sekarang nggak ngerti seperti alhamdulillah. Bisa ngomong kasih ya. Terima kasih semuanya. Saya waktu sudah cukup 24 menit. Jadi terima kasih, selamat buat Kaila dan Star yang mungkin sudah mengerti lah cara melakukan tes penting pok ya. Walaupun tadi ada kekurangannya, tetap disampaikannya sebelum. Jadi bukan sekedar sampaikan Bu, nanti kedengaran kemana, jangan. Sebelum Bu dilakukan setelahnya nanti Bu, saya melakukan ini, nanti disimpan di telinga kayak di telinga Ibu. Kalau sudah tidak kedengar bilang. Tapi nanti ke depan telinga Ibu kalau kedengaran Ibu bilang kedengaran. Jadi sampaikan di awal. Ini tes Weber. Ibu nanti akan saya simpan di kepala Ibu. Nanti dengarkan kemana suara yang jelas, lebih keras ya. Itu kira-kira. Selamat ya. Terima kasih. Minimal saya dua orang sudah mengerti lah, dan yang juga tapi sebenarnya berarti tidak mengerti juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.